Alhamdulillah Bapak dan Ibu, senang sekali saya di sini sekaligus deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena saya bilang sama panitianya, aduh putri saya di sini kok rasanya gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, kita coba diskusi gitu ya tentang bagaimana sih kiat pengasuhan untuk mengoptimalkan executive brain pada anak menjelang akil balik. Kenapa topik ini yang diangkat? Karena kita ingin mencoba melihat perspektif lain terkait perkembangan otak yang tadinya kita lebih melihatnya sesuatu yang statis, tapi kita akan mencoba bagaimana dinamikanya, tapi akan saya bikin sederhana. Saya nggak pengen Bapak dan Ibu nanti pulang-pulang dari sini justru ngernyitkan kepala gitu ya, mikirin tentang sel dan otaknya, nggak sampai ke sana ya. Baik. Cakupan pembahasan hari ini adalah kita akan coba jelaskan apa sih sebenarnya executive brain. Kemudian bagaimana perkembangan executive brain dari anak dan khususnya bagaimana kriteria atau keunikan dari executive brain pada anak menjelang akil balik dan juga dampaknya pada tingkah laku anak menjelang akil balik. Dan juga di sini akan coba kita kupas sedikit tentang kiat pengasuhan untuk mengoptimalkan executive brain pada anak menjelang akil balik. Baik, apa sih sebenarnya executive brain? Kalau kita lihat gambar ini, kita bisa membayangkan executive brain itu seolah-olah seperti air traffic controller di bandara. Artinya adalah seorang yang bekerja di air traffic controller, dia harus tahu kapan pesawat mendarat, kapan pesawat terbang. Kalau ada pesawat yang delay, bagaimana saya akan mengaturnya kembali gitu ya. Bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan penerbangan. Artinya saya CEO-nya, saya bosnya. Dari nama eksekutif sendiri artinya ada bagian otak kita yang sensitif perannya untuk menjadi eksekutif, yang menjadi manajernya, yang akan mengatur fungsi-fungsi yang ada di otak kita di yang fungsi lainnya. Artinya di sini executive brain merupakan proses mental tingkat tinggi. Saya kasih contoh misalnya, kita memiliki kemampuan bahasa, kita memiliki kemampuan ingatan, memiliki kemampuan atensi, punya kapasitas. Anak kita dan kita mempunyai itu. Tapi bagaimana ada otak yang mengatur kapan saya menggunakan bahasa yang baik. Kalau saya ngomong sama orang tua, cara ngomongnya beda. Kalau saya ngomong sama teman saya, boleh pakai lo gue misalnya. Kalau saya ngomong sama adik saya, boleh lebih casual lagi. Ya, artinya adalah di sini fungsi eksekutif ini mengatur secara sadar untuk merencanakan, mengorganisir, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku kita. Bisa anak-anak dapat 100 di sekolah untuk bahasa Indonesia. Bisa mereka dapat matematika 100. Tapi bagaimana dia menerapkan bahasanya itu untuk konteks di lingkungannya. Ini yang sering bermasalah. Saya pernah dulu melakukan tes psikologi waktu saya masih profesi psikolog ke sekolah unggulan. Katanya 70%, 80% anak yang sekolah di sana itu masuk UI, masuk ITB, studi di luar negeri dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi ketika saya tes, IQ nggak diragukan. Ada yang 140, ada 120, ada 130, pokoknya oke, gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika saya tes di ruangan itu, ada anak yang ngangkat kakinya di meja, berisiknya luar biasa, nggak peduli siapa yang ada di depan, gitu ya. Ketemu sama gurunya, dia rangkul-rangkulan, "Hei Pak, apa kabar lo hari ini?" Luar biasa, gitu ya. Artinya otak yang di belakang ini, yang bukan eksekutif, kalau kita bicara eksekutif brain itu ada di depan, sensitif sekali, gitu ya, untuk eksekutif. Ternyata fungsi yang di depan ini tidaklah mampu untuk mengontrol dan mengendalikan fungsi yang lain. Dia punya bahasa yang bagus.
dia punya diajarkan ilmu tentang tata krama, tapi how to use the knowledge itu yang jadi masalah pada anak-anak ataupun pada orang tua bahkan terkait dengan fungsi eksekutifnya. Nah, ini yang jadi sebenarnya sasaran baik itu orang tua maupun sekolah maupun guru dan sebagainya untuk mencoba mengasah fungsi otak yang terkait dengan how to ini tadi, performa dibandingkan knowledge. Jadi kalau kita mau membagi otak secara sederhana, otak yang di bagian belakang kita ini, posterior ini, lebih pada knowledge. Selama ini kita jejelin anak kita dengan berbagai macam pengetahuan, matematikanya, bahasa Indonesia, dan sebagainya, tapi nggak tahu bagaimana dia menerapkannya dalam konteks lingkungan. Bagaimana dia merencanakan ilmu yang dia gunakan untuk hal yang bermanfaat di masyarakat. Ya, kita anak-anak belajar matematika ketika misalnya kita buat acara, anak-anak kan suka bikin acara misalnya bazar dan sebagainya gitu ya. Kemudian apa yang mereka kreasikan, mereka lakukan, mereka rencanakan untuk misalnya masyarakat di level sosial menengah ke bawah. Tapi mereka yang merencanakannya. Gitu ya. Bukan orang tuanya atau guru, yuk kita bikin bazar, anak-anak kumpulkan pokoknya ini, kumpul gitu ya. Tapi bagaimana mereka merencanakannya, misalnya seperti itu. Bagaimana mereka nantinya menggunakan matematika di situ. Bagaimana nanti dia berinteraksi dengan sosial ekonomi ke bawah, cara ngomongnya sama orang tua dan sebagainya. Ini yang kita harapkan. Sehingga kalau kita bicara tentang pengasuhan pendidikan berbasis executive brain, artinya sebenarnya ini sama dengan kita mengembangkan pendidikan karakter pada anak-anak kita. Ya, ini yang kita harapkan. Sehingga kita tidak berlomba-lomba menciptakan anak yang saling gontok-gontokan, saling iri, aku nilainya segini, aku kok nggak juara gitu ya. Dan orang tuanya jadi ikut-ikutan senewan. Kok kamu nih nggak bisa segitu nilainya gitu ya. Kok kamu begini, kok prestasimu jelek, apalagi kalau misalnya bapak dan ibu ketemu sama orang tua yang orang tuanya mencoba untuk menonjolkan prestasi-prestasi anaknya, itu makin sakit hati misalnya. Tetapi di sini yang ditekankan adalah bagaimana kita memperhatikan prestasi anak itu dari konteks anak itu sendiri, baseline-nya dari anak itu sendiri untuk mencapai kebaikan-kebaikan seterusnya di kemudian hari. Bagaimana apa yang dia pelajari di sekolah, apa yang bapak ibu berikan ke dia digunakan dalam konteks sehari-hari. Ini yang diharapkan. Nah, di executive function ini ada 3 komponen utama yang bekerja. Yang pertama dikenal istilah sebagai working memory. Artinya ada memori online. Artinya ada kemampuan eksekutif untuk mengolah informasi sebaik mungkin, gitu ya, dan menggunakan informasi-informasi sebelumnya untuk memperkuat ingatan si individu tersebut. Saya ambil contoh. Ketika saya baru bicara dalam waktu 5-10 menit ini, kayaknya belum 5 menit ya. Ketika saya bicara 5 menit ini, bapak, ibu yang memiliki working memory yang baik, itu akan terus online memorinya ke pembicaraan saya, sambil juga dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman ibu. Sambil membayang-bayangkan situasi. Oh iya, Pak Doni tadi bicara bahwa bandingkan anak saya dengan anak saya sendiri, bukan bandingkan dengan orang lain. Langsung memori ibu ke hal yang masa lalu. Saya pernah gitu nggak ya? Dan kembali lagi ke saya. Jadi ini adalah memori online. Working memory ini sangat kuat korelasinya dengan prestasi akademik. Sehingga anak-anak yang memiliki kekuatan di working memory nggak usah khawatir untuk urusan matematikanya, bahasanya, bahasa Inggrisnya. Selagi fungsi eksekutif yang terkait dengan working memory diasah dengan baik, mudah-mudahan dia bisa mengikuti pelajaran dan bisa mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi tidak hanya ngikutin apa yang diterangkan guru, besok lupa. Ya, anak-anak yang punya masalah working memory, yakinlah mudah lupa. Jangankan untuk pelajaran, barang-barang di rumah aja suka lupa. Anduknya belum dijemur juga lupa, gitu ya.
Apapun itu juga lupa karena ada masalah misalnya di working memory-nya. Aspek yang kedua, ini dikenal dengan inhibitory control. Bagaimana anak bisa mengontrol baik itu pikirannya, baik itu emosinya, baik itu tingkah lakunya. Maksudnya bagaimana? Saya tahu kapan saya berhenti. Nah, stop gitu ya. Saya tahu kalau misalnya saya sedang mendengarkan pembicara, pemateri di sini, pikiran saya nggak boleh ke yang lain-lain. Fokus pada apa yang disampaikan. Misalnya, sustain attention. Atensinya terjaga, gitu ya. Jadi saya bisa mengabaikan hal-hal lainnya dan saya fokus di sini. Ini adalah kontrol inhibisi. Atau misal kita kaitkan dengan emosi. Saya tahu saya boleh marah, tapi saya nggak boleh mukul anak lain. Saya tahu saya bisa sedih, tapi saya nggak boleh harus sedihnya meraung-raung, gitu ya. Saya punya regulasi emosi yang baik di sini. Ini adalah inhibitory control. Kontrol saya punya tangan tidak boleh saya gunakan untuk meninju orang lain, tapi boleh saya gunakan untuk kekuatan yang lain yang lebih positif, dirancang oleh area prefrontal ini, area depan otak kita. Sementara yang ketiga adalah bagaimana kemampuan untuk secara fleksibel pindah dari satu situasi ke situasi yang lain. Anak belajar seni, kemudian tiba-tiba berubah ke pelajaran matematika. Bisa nggak dia move on? Jadi kalau misalnya ada orang tua yang gagal move on, ini mungkin kita cek ada masalah nggak dengan cognitive flexibility-nya. Gitu ya, mikirin itu terus, aduh nggak bisa nih, aku nggak bisa pindah ke lain hati, gitu ya. Artinya adalah ada apa dengan fungsi mental flexibility saya? Ini adalah kemampuan tertinggi. Walaupun saya sedih, saya stop di sana, saya bisa fokus ke yang lain. Anak-anak yang punya masalah di cognitive flexibility misalnya, dia suka dengan sesuatu dan hanya ke situ saja, nggak peduli dengan yang lain. Ketika dia terperangkap dengan gadget, karena tadi kalau pikir tentang gadget gitu ya, dia nggak bisa ke lain hati untuk yang lainnya. Sementara anak-anak yang punya cognitive flexibility, main gadget 2 jam, stop 2 jam, itu merupakan reward bagi dia, hadiah bagi dia untuk berprestasi ke yang lainnya. Mudah untuk pindah dari satu situasi ke situasi yang lain. Ini adalah cognitive flexibility. Kalau anak tidak punya kemampuan ini, bayangkan saja. Artinya adalah, saya cuma suka matematika. Ya nggak peduli dengan pelajaran lain, nggak peduli dengan apa dan sebagainya, gitu ya. Nggak bisa fleksibel, nggak bisa kreatif, nggak bisa mengorganize, nggak bisa meregulasi emosi dan sebagainya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita merencanakan ini semua, bagaimana kita mengorganisir ini semua, bagaimana kita mengontrol ini semua, bagaimana kita bisa memodifikasi semua ini sesuai konteks. Artinya apa? Kalau kita bicara sesuai konteks, artinya harus sesuai dengan norma yang ada. Jadi anak nggak bisa seenaknya saja gitu ya dalam hal sesuatu. Orang tua yang mempunyai executive function yang bagus, dia akan mikir-mikir berkali-kali untuk melakukan korupsi misalnya. Kenapa? Kontrol. Kenapa? Konsekuensi kalau saya korupsi adalah penjara dan sebagainya. Tetapi kalau orang punya masalah dengan executive function yang masalah di executive function-nya, yang terjadi adalah masa bodoh yang itu. Saya ada hal yang luar biasa kesempatannya untuk dapat proyek yang besar walaupun dengan cara yang salah misalnya itu. Ini adalah kemampuan inhibitory control dari orang tua, anak dan sebagainya.